Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadlan Naila Rahman, NIM 1821705. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana saya akan menganalisis dan juga menurunkan arsitektur enterprise untuk salah satu perusahaan UMKM di Bandung yang bernama Lookout. Oke, pada presentasi kali ini terdapat 6 bahasan yang akan saya bahas, dimulai dari apa itu arsitektur enterprise, preferensi perusahaan, kemudian untuk kelima fase yang akan saya bahas, dimulai dari preliminary, fase A, B, C, dan D, hingga akhirnya terkait dengan arsitektur roadmap. Oke, pertama, apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise merupakan seluruh prinsip, metode, dan juga model yang digunakan dalam desain dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari suatu organisasi enterprise. Seperti pada gambar, merupakan ilustrasi dari itu arsitektur enterprise, di mana akan fungsi dari arsitektur enterprise ini adalah untuk mengintegrasikan dunia bisnis dan juga dunia IT dari suatu perusahaan. Oke, tujuannya sendiri terdapat 4 aspek utama dari arsitektur enterprise ini. Yang pertama terkait dengan integrasi dunia bisnis dan dunia IT sendiri. Kedua adalah terkait dengan manajemen dan juga perencanaan dari portofolio perusahaan. Ketiga terkait dengan sebagai wadah dari perusahaan untuk melakukan business agility. Yang ketiga adalah terkait dengan compliance pada SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian penggunaan. Pada presentasi kali ini saya menggunakan framework TOGAF ADM, di mana saya akan menganalisis arsitektur enterprise berdasarkan cycle yang terdapat pada gambar. Pada gambar, saya akan menurunkan dari mulai dari preliminary phase, fase A, B, C, dan juga D. Oke, perusahaan Lookout merupakan salah satu perusahaan UMKM di Bandung yang berfokuskan untuk menjual produk fashion yang berbasiskan kain tenun. Dia memiliki value proposition yang cukup unik, yaitu kain khas, produk khas yaitu berupa kain tenun dan juga kain batik. Oke, preliminary phase. Preliminary phase merupakan tahapan pertama dalam life cycle architecture development. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi kapabilitas arsitektur yang diinginkan oleh perusahaan, serta merancang konsep awal kapabilitas arsitektur seperti apa yang akan dikembangkan. Nah, secara umum terdapat 5 output utama dari fase ini. Yang pertama adalah terkait dengan aktivitas untuk persiapan dan inisiasi proyek arsitektur. Kedua adalah mendefinisikan cakupan enterprise itu apa saja. Ketiga adalah terkait dengan melakukan evaluasi pada kapabilitas serta maturity assessment. Dan yang keempat adalah terkait dengan mendefinisikan prinsip apa saja yang bakal digunakan selama pengembangan proyek arsitektur. Oke, fase ini dapat dilengkapkan dalam beberapa langkah utama. Di sini saya menjabarkan dalam 6 langkah utama. Yang pertama adalah untuk mendefinisikan skop terlebih dahulu. Kedua adalah terkait dengan mengkonfirm framework apa saja yang bakal digunakan. Ketiga adalah terkait dengan mendefinisikan dan juga membentuk tim proyek pekerjaan arsitektur enterprise. Keempat, terkait dengan mengidentifikasi dan juga menurunkan prinsip arsitektur. Yang kelima adalah untuk menyesuaikan TOGAF sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan terakhir adalah untuk menjalankan seluruh tools arsitektur tadi agar dapat proses selanjutnya. Oke, study case akan saya mulai dengan membahas terkait dengan misi organisasi. Misi organisasi perusahaan Lookout terdapat 3 misi utama. Yang pertama adalah untuk menyesuaikan kain tenun dengan fashion. Kedua adalah untuk meningkatkan partisipasi vendor lokal di Indonesia. Dan ketiga adalah mengikuti trend fashion. Kemudian prinsip arsitektur yang digunakan pada perusahaan Lookout yaitu adalah untuk masing-masing domain, di mana terdapat domain bisnis, domain data, aplikasi, dan juga teknologi. Di pada masing-masing prinsip yang digunakan pada Lookout ini dapat digambarkan pada di tabel tersebut di slide. Oke, secara garis umum terdapat tujuan bisnis 4 buah yang akan dimiliki oleh perusahaan Lookout. Yang pertama adalah product market fit, yang kedua adalah terkait dengan kerjasama dengan vendor, ketiga adalah meningkatkan profit margin, dan keempat adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian terkait dengan strategic plan for business and business drivers. Strategic plan for business merupakan rencana strategis yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Di sini perusahaan Lookout memiliki 5 rencana utama. Sedangkan untuk business driver terdapat 3 buah, yakni adalah terkait dengan biaya produksi pakaian, biaya bahan baku pakaian, dan juga antusiasme masyarakat terhadap kain tenun. Oke, selanjutnya terkait dengan skop dari perusahaan yang terdampak. Di sini merupakan gambaran dari kira-kira aspek atau subjek perusahaan apa saja yang bakal terpengaruh dari adanya proyek arsitektur ini. Dimana dari core enterprise merupakan operational department dan juga financial department dari Lookout. Kedua adalah soft enterprise merupakan departemen marketing.
Ketiga adalah terkait dengan extended enterprise, merupakan vendor produksi lookout, kemudian supplier catering dan batik, dan yang terakhir merupakan pembeli dari produk itu sendiri. Kemudian keempat adalah community enterprise, merupakan official partner, dan yang kelima merupakan governance atau merupakan kementerian koperasi dan juga usaha kecil menengah Republik Indonesia. Oke, selanjutnya adalah membahas mengenai maturity assessment, gaps, dan resolution approach. Pada study case ini digunakan salah satu framework tambahan itu berupa COBIT. COBIT di mana di sini merupakan framework digunakan untuk menganalisis serta menguji kira-kira untuk setiap proses yang dimiliki oleh perusahaan lookout itu dia memiliki sudah di level mana. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dari perusahaan lookout, terdapat 5 proses yang mencolok dari perusahaan ini, yaitu adalah EDM 1, APO 04, BAI 05, DSS 04, dan juga MEA 01. Masing-masing current state-nya merupakan kalau tidak berupa repeatable but intuitive dan juga atau masih initial. Sehingga dari current state yang masih cukup rendah ini, kami mencoba untuk menargetkan state yang baru berupa define process dengan approach seperti yang terdapat pada gambar. Oke, selanjutnya terkait dengan governance structure of lookout. Di sini merupakan struktur organisasi perusahaan lookout di mana CEO dan CFO merangkap dari satu pihak. Kemudian di bawah terdapat 2 shift utama, yaitu shift marketing dan juga shift operasional. Di mana di masing-masing shift tersebut terdapat 3 divisi utama pada perusahaan lookout. Ini adalah divisi marketing, divisi finansial, dan juga divisi operasional. Oke. Kemudian kita harus juga melakukan penurunan terkait dengan constraint apa saja yang bakal pengaruh selama pengembangan proyek ini. Di sini saya menurunkannya menjadi 3 domain utama dan constraint-nya, dimulai dari organizational constraint, kemudian budget and financial, dan external business. Secara umum, organizational constraint membahas terkait dengan constraint perusahaan lookout dalam kiranya untuk mengimplementasikan arsitektur enterprise ini. Sedangkan untuk yang financial dan budget, itu terkait dengan finansial dan juga keuangan dari perusahaan lookout sendiri, dan yang ketiga adalah terkait dengan pihak-pihak eksternal yang bahkan berkaitan langsung dengan implementasi arsitektur enterprise internal perusahaan lookout ini. Kemudian sebelum kita melangkah lebih lanjut pada proyek arsitektur, kita juga harus kira-kira merancang kebutuhan budget dari proyek ini sendiri. Di sini saya menurunkannya jadi beberapa per fase, penurunan dana per fase, sehingga terdapat preliminary phase, fase A, B, C, dan D. Itu masing-masing dana terdapat pada gambar, sehingga total dana perkiraan awal merupakan Rp21 juta. Kemudian kita juga harus menurunkan apa itu arsitektur repository, yang dimana repository ini merupakan wadah bagi keseluruhan proyek untuk menampung kiranya seluruh komponen-komponen penting yang akan digunakan oleh pekerjaan proyek arsitektur ke depan. Terdapat 5, yaitu adalah architecture framework, kemudian kedua adalah standard information base, ketiga adalah architecture landscape, keempat adalah reference architecture, dan kelima merupakan governance law. Oke, selanjutnya salah satu komponen di dalam architecture repository tadi merupakan standard information base. Di sini pada perusahaan lookout kami akan menggunakan 4 buah standar yang masing-masing terdapat dari masing-masing domain, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Untuk tiap detail standar yang kami gunakan dapat dilihat pada gambar. Kemudian referensi arsitektur yang kami gunakan adalah service oriented architecture, di mana referensi ini kami menggunakan merupakan penurunan dari pengembangan dari web service, digunakan untuk merancang suatu perangkat lunak yang menyediakan sebuah service pada komponen-komponennya. Service Oriented Architecture atau SOA dapat menyatukan kelompok layanan dari berbagai bidang menjadi satu aplikasi yang terintegrasi. Kemudian, salah satu tahapan akhir di fase preliminary ini adalah terkait dengan request of architecture work. Di sini saya menurunkannya menjadi 2, yaitu terkait dengan summary of request seperti apa, serta sponsor perusahaan yang akan mendanai seluruh proyek arsitektur ini. Di sini summary-nya adalah terkait bahwa lookout ini memiliki beberapa hambatan yang saat ini dimiliki sehingga tidak dapat menjalankan seluruh proses bisnisnya secara maksimal. Di sini dapat dilihat bahwa implementasi teknologi pada perusahaan lookout masih sangat minim sehingga kurang dapat berkembang secara lebih cepat dan pesat. Kemudian terkait dengan sponsor organisasi, di sini yaitu merupakan CEO dan CFO yang kemudian akan mendanai seluruh proyek arsitektur ini kepada tim yang bersangkutan nantinya. Selanjutnya terkait dengan fase A, yaitu adalah architecture vision.
Fase A merupakan tahapan kedua dari life cycle architecture development. Di sini memiliki tujuan utama adalah memastikan bahwa seluruh rancangan arsitektur yang dibuat pada fase preliminary mendapatkan persetujuan dan juga diketahui oleh seluruh pihak yang berkaitan pada perusahaan Lookout. Kedua adalah terkait dengan melakukan validasi pada seluruh aspek yang didapat pada tahapan sebelumnya dan menurunkan komponen-komponen yang berada pada domain visi arsitektur dalam perspektif untuk menyelesaikan kondisi yang ada saat ini. Secara umum, terdapat 3 output utama dari fase ini. Pertama adalah terkait dengan pendefinisian scope, perkiraan sumber daya yang diperlukan, kemudian penurunan roadmap dan jadwal, dan ketiga adalah penurunan matriks pengukuran serta KPI yang akan dicapai oleh proyek arsitektur ini, serta bagaimana komunikasi dilakukan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan fase A ini. Secara umum, dimulai dari mulai pekerjaan proyek, kemudian melakukan identifikasi stakeholder, kemudian memastikan ulang tujuan bisnis, constraint dan drivers. Keempat adalah mengevaluasi kapabilitas bisnis. Kelima adalah menguji kesiapan perusahaan serta kesiapan perusahaan dan juga enterprise terkait dengan transformasi. Kemudian selanjutnya adalah terkait menentukan cakupan proyek serta komponen apa saja yang bakal digunakan. Kemudian memastikan ulang prinsip arsitektur, mengembangkan visi arsitektur, mendefinisikan target, value, arsitektur dan juga KPI, mengidentifikasi resiko, serta melakukan transformasi dan juga mitigasi. Dan terakhir adalah menurunkan statement of architecture work. Oke, case study selanjutnya akan dimulai dengan menurunkan architecture vision. Pada perusahaan Lookout, kami menurunkan 3 visi arsitektur yang ingin dicapai. Yang pertama, adaptif terhadap pasar, penjualan produksi. Kedua adalah pembagian kerja yang terstruktur dan teratur. Yang ketiga adalah pengelolaan data yang terstruktur sebagai referensi dalam mengambil keputusan perusahaan. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan visi atau future state plan. Di sini merupakan gambaran terkait dengan target state seperti apa yang bakal dicapai oleh perusahaan Lookout pada setiap visi yang di list sebelumnya. Di sini kami membandingkan current state dan juga target state yang akan dicapai nantinya. Detailnya terdapat pada gambar. Kemudian untuk mencapai future state plan tadi, maka kita harus juga melakukan assessment terkait dengan business capability. Di sini business capability kami menurunkan rupanya perusahaan Lookout memiliki 3 capability utama, yaitu adalah untuk pengelolaan finansial, untuk pengelolaan produksi, serta perencanaan strategi marketing. Masing-masing capability ini kami melakukan assessment terkait dengan baseline capability level dan juga baseline performance level. Dapat dilihat pada gambar, kami juga mentargetkan capability level serta performance level seperti apa, dan resolution approach atau usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut seperti apa. Kemudian setelah kita mengetahui capability assessment dari bisnis, kita juga harus tahu capability assessment dari perspektif dunia IT. Di sini saya juga menggunakan framework COBIT untuk melakukan analisis maturity assessment, sehingga untuk dari perspektif change process, perusahaan Lookout memiliki 4 aspek proses utama yang mencolok. Itu adalah APO 3 yang terkait dengan enterprise, APO 04 terkait dengan innovation, BAI 02 terkait dengan requirement management, dan terakhir adalah BAI 05 atau organizational change. Di sini juga masing-masing terdapat baseline level yang saat ini ada dan juga target level seperti apa yang akan dicapai. Approach-nya juga masing-masing dapat dilihat pada gambar detailnya. Kemudian pada perspektif operational proses, terdapat 4 proses utama juga dari perusahaan Lookout. Terkait dengan DSS 04, itu adalah continuity, DSS 05 security service, MA 01 performance monitor, dan MA 04 assurance. Oke, kita kemudian akan membahas mengenai business transformation readiness assessment. Assessment ini akan menilai kira-kira pada beberapa faktor kesiapan pada perusahaan Lookout itu saat ini levelnya di mana, dan juga targetnya seperti apa, sehingga kira-kira kita mengetahui usaha yang bakal dilakukan oleh proyek arsitektur ini itu akan sebagai sejauh apa dan sudut apa untuk tiap faktor-faktor ini. Untuk detailnya pada gambar. Kemudian terkait dengan stakeholder and managerial approach. Di sini merupakan analisis terkait dengan bagaimana cara tim proyek arsitektur ini itu bisa melakukan approach atau pendekatan kepada stakeholder penting pada perusahaan. Seperti di sini terdapat 4 stakeholder, yaitu investor, pemilik, tim operasional, dan tim pemasaran. Masing-masing approach dapat dilihat pada gambar.
Yang selanjutnya adalah terdapat stakeholder vendor kain, vendor penjahit, pemilik acara, serta secretary domain. Di sini dapat dilihat juga untuk masing-masing kategori juga dan juga approach-nya. Kemudian communication requirements. Kami menurunkan terdapat 6 requirement untuk komunikasi pada selama pengembangan proyek. Terdapat status proyek, kemudian adalah requirement untuk coworking space, kemudian nomor telepon stakeholder, alamat email dan pihak internal, dan media penyimpanan cloud, serta respon dari partner komunikasi. Kemudian mekanisme komunikasi yang akan dikerjakan terdapat 4 aspek atau 4 channel yang berupa yang awal adalah terkait dengan events, kedua channel, ketiga adalah konten dan juga format. Eventnya di sini terdapat 4 event, kemudian channel komunikasinya berupa email, WhatsApp, rapat, dan tatap muka. Untuk kontennya sendiri terdapat 5 konten, dan juga format merupakan laporan yang berupa tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian terkait dengan strategic alignment, di sini merupakan gambaran awal kira-kira dari masing-masing kondisi saat ini, kira-kira strategi seperti apa yang bakal menyesuaikan untuk solve problem tersebut. Seperti di sini akan dikembangkan sistem CRM dan sistem BI, kemudian sistem informasi warehouse, dan juga aplikasi e-commerce untuk melakukan penjualan. Kemudian objectives. Di sini kami menurunkan objektif ini masing-masing domain. Yang pertama ini adalah terkait dengan domain bisnis. Terdapat 3 objektif: adaptif terhadap pasar, penjualan produksi, pengolahan data yang terstruktur sebagai referensi perusahaan, pengambilan keputusan, dan pembagian kerja yang terstruktur dan teratur. Masing-masing terdapat breakdown sendiri-sendiri untuk objektifnya. Dan kemudian ini merupakan objektif untuk data. Kemudian ini merupakan objektif untuk aplikasi, dan ini merupakan objektif untuk teknologi. Bahas terkait dengan arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis merupakan tahapan ketiga dalam life cycle atau GAVADM. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi baseline dan menurunkan target arsitektur bisnis untuk perusahaan. Yang kedua adalah untuk menganalisis gap apa saja yang terdapat pada kondisi baseline dan juga target tersebut. Nah, secara umum terdapat 3 output utama dari fase B ini. Yang pertama adalah merancang baseline arsitektur dari perusahaan yang terdapat pada domain bisnis. Kedua adalah untuk mengembangkan target arsitektur bisnis. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi gap yang terdapat pada baseline dan juga target tadi. Nah, untuk menurunkan fase B ini terdapat beberapa langkah yang dapat dikerjakan. Dimulai dari menentukan reference model, viewpoint, dan juga tools, kemudian mengembangkan baseline bisnis, mengembangkan target bisnis, kemudian melakukan gap analysis, kemudian mengidentifikasi komponen roadmap, menyelesaikan impact yang terjadi, kemudian melakukan review dan perspektif stakeholder, kemudian memfinalisasi arsitektur, dan terakhir adalah membuat dokumen architecture definition. Kemudian untuk case study berikutnya akan dibahas mengenai business function. Jadi secara umum terdapat 4 kategori bisnis function yang dimiliki oleh perusahaan Lookout, yaitu corporate function, business support service, customer management, dan juga product production. Di sini merupakan detail gambaran terkait dengan business function, di mana seluruhnya terdapat pembaruan. Kemudian di sini terdapat penambahan salah satu fungsi bisnis baru, yaitu adalah data science. Kemudian berikut merupakan analisis terkait dengan business service yang dimiliki oleh perusahaan Lookout. Jadi secara umum business service yang akan dikembangkan pada perusahaan Lookout nantinya setelah implementasi arsitektur of enterprise ini terdapat 2 service bisnis baru. Yang pertama adalah targeted sales yang juga pada kategori sales management, dan targeted marketing pada kategori marketing management, dan juga merupakan financial projection dari kategori economy management. Nah, berikut merupakan gambaran terkait dengan bisnis proses yang terdapat pada perusahaan Lookout. Pada gambar merupakan salah satu bisnis proses perusahaan Lookout yang pada kondisi saat ini atau as is. Nah, kemudian ini merupakan gambaran bisnis proses dari rancangan yang akan kami implementasikan pada perusahaan Lookout, yaitu berupa bisnis proses yang berupa kondisi to be. Terdapat beberapa perubahan yang kami lakukan pada bisnis proses ini dibandingkan dengan kondisi as is tadinya. Oke, kemudian terkait dengan logical business top level. Di sini merupakan gambaran terkait dengan kira-kira sistem
yang terdapat pada perusahaan lookup itu akan berkaitan dengan pihak apa saja dan data apa saja yang bakal saling ditransmisi antara masing-masing pihak tersebut. Di sini terdapat 4 subjek utama, yaitu adalah finansial, operasional, marketing, dan juga pembeli dari sistem lookup itu sendiri. Berikut merupakan gambaran dari DFD level 0 untuk kondisi baseline dan juga target, karena tidak ada perubahan. Kemudian berikut merupakan gambaran DFD level 1 yang lebih mendalam lagi, tapi berikut merupakan gambaran dari level baseline. Sedangkan berikut merupakan gambaran DFD level 1 dari kondisi target yang akan dicapai. Dapat dilihat terdapat beberapa perubahan dari proses yang terdapat pada DFD level 1. Kemudian yang berikut merupakan gambaran DFD level 2 yang merupakan kondisi baseline sekaligus target karena tidak terdapat perubahan yang signifikan. Oke, setelah melakukan seluruh analisis yang tadi kita lakukan, maka berikut merupakan analisis terkait dengan gap analysis pada domain bisnis. Di sini tujuannya adalah agar kita mengetahui kira-kira dari kondisi baseline juga target yang ingin dicapai, apa saja yang perlu dilakukan oleh tim proyek arsitektur ini. Oke, jadi dapat dilihat pada baris paling bawah yang terdapat warna oranye dan juga warna hijau. Jadi perbedaan untuk warna oranye dan warna hijau adalah untuk warna oranye maka akan dilakukan pembaruan yang akan dilakukan, sedangkan untuk yang warna hijau merupakan aspek atau komponen yang baru, benar-benar baru yang akan dikembangkan pada perusahaan. Oke, selanjutnya merupakan fase C, di mana arsitektur untuk pada domain information system. Fase C merupakan tahapan keempat dari life cycle atau GAF-ADM. Tujuan utamanya dari tahapan ini adalah untuk mengembangkan target arsitektur pada domain sistem informasi serta target baseline pada kondisi domain tersebut. Kemudian selain itu adalah kita harus mengetahui kira-kira gap seperti apa yang terdapat pada domain tersebut, di mana pada domain sistem informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah domain data dan juga domain teknologi. Secara umum terdapat 3 output utama yang akan dihasilkan pada tahapan ini. Pertama adalah arsitektur baseline dari data dan juga aplikasi. Kemudian yang kedua adalah arsitektur target dari data dan juga aplikasi. Dan ketiga adalah terkait dengan analisis gap antara kedua kondisi tersebut, baseline dan juga target. Nah, seperti pada fase sebelumnya, yaitu adalah business architecture, kurang lebih langkah-langkah yang dapat dikerjakan itu mirip-mirip. Hanya saja pada saat ini pembahasannya lebih fokus kepada data dan juga aplikasi pada perusahaan. Oke, berikutnya merupakan case study pada konseptual data architecture. Nah, di sini merupakan gambaran baseline object relation diagram antar masing-masing data dari tiap departemen. Dan berikut merupakan target object dari target object relation diagram yang terdapat pada masing-masing departemen. Yang berwarna merah merupakan perubahan yang akan dilakukan. Kemudian berikut merupakan gambaran terkait dengan logical data architecture. Di sini merupakan gambaran ERD dari data yang selama ini dikelola oleh perusahaan. Sedangkan berikut merupakan gambaran dari ERD yang akan ditargetkan untuk diimplementasikan pada perusahaan. Sedangkan berikut merupakan kira-kira sequence diagram yang akan dilakukan oleh tiap departemen dan juga tiap subjek yang terdapat pada perusahaan. Terdapat 6 gambaran sequence diagram. Dan berikut merupakan tambahan untuk yang berupa target relation, yaitu penambahan 2 sequence diagram lagi. Oke, setelah melakukan analisis tersebut, maka kita dapat melakukan analisis untuk gap analysis pada domain data. Oke, secara keseluruhan, yang berwarna oranye akan melakukan pembaruan atau upgrade yang lebih lanjut, sedangkan yang berwarna hijau berupa warna hijau akan dilakukan pengembangan yang lebih lanjut dari segi domain data. Kemudian untuk pengembangan arsitektur dari conceptual application, di sini merupakan gambaran dari arsitektur application yang akan dikembangkan pada perusahaan. Yang dapat dilihat pada warna yang berbeda merupakan hal-hal aspek yang akan dikembangkan oleh tim proyek. Kemudian setelah membahas terkait dengan conceptual application architecture, akan dibahas terkait dengan logical application architecture. Berikut merupakan gambaran dari baseline arsitekturnya.
Dan berikut merupakan gambaran terkait dengan target arsitektur. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tim proyek arsitektur terdapat pada warna-warna yang berbeda. Setelah melakukan analisis tersebut, maka kita dapat menurunkan kembali untuk gap analysis pada pada domain application. Dapat dilihat untuk warna hijau merupakan pengembangan yang akan baru, yang benar-benar baru dikerjakan, dan warna kuning merupakan tambahannya yang akan dikerjakan juga. Berikutnya merupakan analisis terkait dengan fase D, yaitu adalah arsitektur teknologi. Fase D merupakan tahapan kelima dari life cycle tugas ADM. Tujuan utamanya kurang lebih sama seperti fase sebelumnya, yaitu adalah untuk menurunkan dan juga mengembangkan target arsitektur pada domain teknologi pada perusahaan, serta melakukan analisis gap yang mungkin muncul pada kondisi baseline dan juga kondisi target yang terdapat pada perusahaan. Dan secara umum terdapat 3 output utama. Pertama adalah untuk baseline arsitektur dari domain teknologi, kedua adalah target arsitektur dari domain teknologi, yang ketiga adalah gap analysis yang terdapat pada 2 kondisi tersebut. Kemudian secara umum langkah-langkahnya sama seperti fase sebelumnya, hanya saja saat ini domain yang dibahas merupakan domain teknologi atau hardware yang digunakan oleh perusahaan. Nah, berikut merupakan case study selanjutnya adalah terkait dengan konseptual teknologi arsitektur. Berikut merupakan gambaran baseline arsitektur. Dan berikut merupakan gambaran target arsitektur yang dimana perubahan-perubahan yang dilakukan dapat dilihat pada aspek untuk komponen yang berwarna berbeda. Kemudian setelah membahas konseptual, kita membahas logical teknologi arsitektur. Di sini merupakan gambaran baseline arsitekturnya. Sedangkan berikut merupakan gambaran dari target arsitektur yang dikembangkan pada perusahaan. Secara umum, warna-warna berbeda merupakan penambahan aspek yang baru. Kemudian terkait dengan security arsitektur model, berikut merupakan gambaran diagram dari arsitektur baseline pada aspek tersebut. Dan berikut merupakan aspek pada komponen arsitektur target, di mana perubahan yang dilakukan terdapat pada aspek-aspek yang berubah warnanya. Setelah melakukan analisis tadi, maka dapat dilakukan kembali gap analysis pada domain teknologi. Dapat dilihat terdapat warna hijau yang akan dikembangkan secara lanjut, kemudian warna kuning akan sebagai subset atau penambahan dari yang dikerjakan warna hijau tadi. Selanjutnya membahas terkait dengan roadmap arsitektur. Arsitektur roadmap merupakan bagian subset dari pengembangan fase B, C, dan juga D. Tujuan utama dari fase ini, dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan kira-kira work package apa saja yang bakal dikerjakan untuk tiap domain-domain tadi itu. Nah, secara umum terdapat beberapa keluaran utama yang akan dicapai oleh perusahaan dengan menggunakan dokumen ini, yaitu adalah terkait dengan portfolio work package-nya, kemudian matriks success factor, terus kemudian juga arsitektur transisi serta rekomendasi bagaimana proyek arsitektur akan diimplementasikan pada perusahaan. Langkah-langkahnya terdapat kurang lebih 4 langkah. Dimulai dari project list, sehingga di sini merupakan gambaran 6 proyek yang akan dikerjakan pada perusahaan lookout, yang mana masing-masing akan memiliki kira-kira estimasi cost-nya sekitar 45 juta rupiah. Terdapat 6 proyek, adalah 6 untuk proyek DBMS, e-commerce, CRM, SE warehouse, point of sales, dan juga DWBI. Berikut merupakan Gantt atau master proyek dari pengerjaan proyek secara keseluruhan. Akan memakan waktu kurang lebih sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun, dimulai dari bulan 2020 di bulan Juli hingga 2021 pada bulan Desember. Proyek sendiri akan dikerjakan secara waterfall, di mana masing-masing proyek akan dikerjakan terlebih dahulu sehingga satu persatu akan dikerjakan selesai baru dikerjakan selanjutnya. Berikut merupakan gambaran Gantt chart dari proyek DBMS. Berikut merupakan gambaran Gantt chart dari proyek POS. Dan berikut merupakan gambaran dari Gantt chart dari proyek CRM. Berikut merupakan gambaran Gantt chart dari proyek e-commerce. Berikut merupakan gambaran Gantt chart dari proyek SE warehouse. Dan terakhir merupakan gambaran Gantt chart dari proyek DWBI. Nah, berikut merupakan gambaran terkait dengan migration option yang bakal dikerjakan pada perusahaan lookout, sehingga dapat dilihat terdapat beberapa susunan komponen-komponen pengerjaan proyek yang akan dikerjakan pada perusahaan. Gambaran ini akan menggambarkan kira-kira timeline-nya dan juga serta proyek apa saja yang bakal dikerjakan pada tiap-tiap periodenya. Dan berikut merupakan gambaran dari solution building blocks yang dimiliki oleh perusahaan lookout yang nantinya akan diterapkan seluruhnya setelah proyek arsitektur ini selesai.
Sekian merupakan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.